Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita yang banyak di request dari teman-teman, yaitu film psikopat yang berjudul Hostel 1 2005. 3 orang petualang backpacker pergi ke sebuah kota di Slovakia. Mereka menginap di sebuah penginapan hostel, mendengar bahwa hostel ini memiliki wanita Eropa yang cantik. Tetapi tanpa mereka sadari bahaya mengerikan yang ternyata menunggu mereka. Mereka mulai sadar bahwa hostel ini memiliki rahasia yang mengerikan. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film ini dibuka dengan karakter bernama Paxton, Josh, dan juga Ollie yang sedang berlibur di Amsterdam. Mereka menginap di sebuah hotel yang biasanya hostel tersebut menyediakan penginapan murah bagi para backpacker. Di malam hari, mereka bertiga pergi ke sebuah klub untuk mencari pasangan. Josh yang berusaha mendekati seorang wanita, namun dirinya malah terlibat perkelahian. Mereka akhirnya pergi dari klub itu dan akhirnya mereka pergi ke tempat hiburan malam lainnya. Malam yang semakin larut, sampai mereka tidak sadar mereka baru sampai hostel tengah malam. Tapi sayangnya, pintu tersebut sudah dikunci karena memang biasanya peraturan sebuah hostel terdapat jam malam. Paxton akhirnya mencoba membicarakan dengan pria di atas jendela menggunakan bahasa asing, dan karena mereka membuat kegaduhan di tengah malam, tetangga di sekitarnya pun melemparkan mereka dengan botol beling. Sampai akhirnya terdapat seorang pria lain yang membantu mereka. Pria tersebut bernama Alex. Josh dan Paxton ngobrol bersama Alex tentang traveling mereka untuk mencari cewek. Alex pun memberitahu bahwa di Slovakia banyak sekali cewek-cewek cantik. Dan Alex pun mengatakan bahwa mereka tidak akan menemukan tempat itu dari sebuah peta. Jadi mereka harus mengikuti arahan dari Alex. Cerita bergulir, mereka yang tergiur dengan tawaran Alex dan langsung menuju Slovakia menggunakan kereta. Mereka yang sedang asik mengobrol, ada seorang pria dengan telepon datang ke gerbong mereka dan menunjukkan foto anaknya. Dan ternyata Oli pun juga bilang bahwa dia sudah mempunyai anak. Hal itu membuat Josh terkaget. Bapak itu yang asik mengobrol dengan mereka terlihat sikapnya sedikit aneh karena dia makan salad menggunakan tangan. Bahkan bapak itu tiba-tiba memegang paha Josh. Sontak hal itu membuat Josh marah dan mengusir bapak tersebut. Akhirnya mereka tiba di sebuah stasiun kecil yang sepi dari pengunjung. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke tengah kota dan melihat sebuah pabrik. Barulah mereka tiba di kota yang mereka tuju, dan ketika mereka masuk area penginapan, mereka merasa kagum karena hostel ini terlihat mewah dan tampak tidak ada yang aneh dari hostel ini. Semuanya berjalan normal, begitu juga para tamu dari berbagai negara. Lalu mereka melakukan proses check-in dan mereka meminta kamar private. Sang resepsionis mengatakan bahwa kamar di sini hanya mempunyai semi-private, jadi mereka akan satu kamar dengan orang lain. Setelah semuanya beres, mereka masuk ke kamar dan bertemu dengan 2 cewek cantik yang akan menuju ke ruangan sauna. Singkat cerita, mereka berkenalan dengan 2 cewek tadi bernama Natalia dan Steplana. Lalu mereka semua pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang. Bahkan di sini juga terdapat 2 cewek Jepang yang menginap di hostel yang sama. Begitu pula dengan cewek resepsionis yang akhirnya berdansa dan mendekati Oli. Josh yang sedang mengobrol dengan Natalia merasa terganggu dengan asap rokoknya. Ia pun langsung pergi keluar. Dan di sini kita mengetahui bahwa Josh mengidap asma. Tiba-tiba datang segerombolan preman cilik yang memalak Josh. Akhirnya Josh diselamatkan oleh seorang pria yang ternyata pria tersebut adalah orang yang di kereta tadi. Josh mencoba menraktir si bapak itu untuk berterima kasih dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Seketika Josh melihat bapak itu mempunyai tato anjing di tangannya. Namun Josh tidak merasa ada hal yang aneh. Di keesokan hari, Paxton dan Josh melihat Oli tidak pulang ke kamarnya karena mereka melihat kasur yang masih rapi. Setelah itu mereka mencari Josh ke restoran dan juga menanyakan kepada resepsionis. Secara mengejutkan, resepsionis mengatakan bahwa Oli sudah check out tadi pagi. Hal tersebut sangat aneh bagi mereka berdua karena setidaknya Oli bisa berpamitan terlebih dahulu ke mereka.
Josh pun mencoba menghubungi Oli namun tidak berhasil. Tiba-tiba salah satu cewek Jepang ini menghampiri mereka bernama Kana. Kana mendapatkan pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Pesan tersebut berisi foto tentang temannya bersama Oli. Di foto itu pun bertuliskan sayonara atau artinya selamat tinggal. Paxton akhirnya meminta foto itu dan dikirimkan ke handphonenya. Mereka akhirnya mengelilingi sudut-sudut kota untuk mencari Oli sampai mereka bertemu preman cilik yang mencegat mereka kembali untuk meminta permen karet. Dan mereka tiba-tiba melihat Oli dari kejauhan. Mereka yang mengejar Oli dan melihat Oli masuk ke dalam sebuah museum. Sesampai di dalam museum, ternyata itu orang lain dan bukanlah Oli. Mereka sempat curiga karena jaket yang dipakai si pria itu adalah jaket milik Oli. Mereka yang mulai putus asa tiba-tiba mendapatkan pesan dari Oli bertuliskan I go home. Ternyata kepala Oli sudah dipenggal dan kita tidak mengetahui siapa pria pembunuh itu. Dan sang pria misterius pindah ke ruangan lain untuk menyiksa cewek Jepang yaitu temannya Kana. Kita simpulkan bahwa Oli dan cewek Jepang itu diculik. Josh dan Paxton berencana meninggalkan kota ini sekaligus mengajak Kana pergi bersama ke stasiun. Di sini Paxton meyakinkan Josh bahwa Oli benar-benar sudah pulang ke rumahnya dan berencana melanjutkan liburannya agar tidak sia-sia. Mereka berdua akhirnya kembali ke klub bersama Natalia dan Svetlana. Di sini terlihat Josh diberikan minuman oleh Natalia dan Josh mengatakan ia ingin balik ke hostel karena secara tiba-tiba kepalanya sakit dan merasa lelah. Josh yang tampak pucat kembali ke hostel seorang diri. Seorang resepsionis hostel menyambut dan membantu menidurkan dirinya di kasur. Namun terdengar sebuah langkah kaki seorang pria menghampiri Josh yang sedang tertidur. Paxton yang masih di klub tiba-tiba merasa pusing juga. Paxton pergi ke toilet namun secara tidak sadar ia masuk ke sebuah gudang minuman dan terjebak di sana semalaman. Di sisi lain, Josh yang terbangun di sebuah ruangan dengan tangan terikat. Di ruangan itu pun terdapat seorang yang sedang memilih benda-benda tajam. Pria itu mengambil mesin bor dan perlahan menancapkan bor ke kaki dan juga badan Josh. Pria misterius itu ternyata adalah bapak yang ia temui di kereta. Josh yang bertanya, "Kenapa kamu ingin membunuhku?" Bapak itu menjawab dia selalu ingin menjadi seorang pembedah tapi tidak pernah lolos karena tangannya mudah bergetar. Itulah sebabnya saat di kereta si bapak memakan salad dengan tangan tidak menggunakan sendok atau garpu. Dan Josh pun memohon agar dirinya untuk dibebaskan. Bapak itu melakukan sesuatu pada kakinya Josh. Hal itu membuat dirinya sangat kesakitan. Lalu sang bapak melepaskan borgo di tangan Josh dan membukakan pintu seakan mempersilahkan dirinya untuk kabur. Dan ternyata saat Josh berdiri, tulang di kaki belakangnya sudah dipotong. Josh terjatuh dan merangkak, namun naas Josh tetap dibunuh oleh si bapak. Scene berpindah ke Paxton yang terbangun di pagi hari. Ia kembali ke hostel dan ternyata resepsionis mengatakan Paxton sebenarnya sudah check out. Padahal dirinya tidak merasa sudah check out, bahkan barang Paxton sudah berada di resepsionis. Paxton juga menanyakan Josh, resepsionis juga mengatakan bahwa Josh sudah check out. Paxton tidak semerta-merta percaya. Ia mencari Josh ke kamar dan ternyata ada dua orang cewek yang tidak ia kenal. Kedua cewek itu pergi ke sauna, bahkan dialog kedua cewek ini sama seperti sebelumnya. Paxton mencoba menghubungi Josh berkali-kali tapi tidak diangkat. Ia memutuskan untuk keliling kota dan melihat kembali foto cewek Jepang bersama Oli. Ternyata foto mereka mempunyai latar belakang sebuah pabrik. Para preman cilik mengambil HP-nya Paxton. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Akhirnya ia memutuskan ke kantor polisi untuk melaporkan temannya yang hilang. Lalu Paxton yang bingung harus mencari kemana lagi. Ia tiba-tiba melihat Natalia dari jauh. Ia mengikuti Natalia masuk ke dalam klub. Tapi anehnya, warga lokal melihat Paxton dengan aneh. Lalu saat Paxton bertemu Natalia dan Svetlana yang terlihat teler dan lusuh, Paxton menanyakan keberadaan teman-temannya. Namun keduanya menjawab melantur membuat Paxton kesal dan berteriak, "Di mana teman-temanku?" Seketika orang sekitar melihat Paxton. Natalia akhirnya menjawab bahwa teman-temannya berada di acara seni.
Pak Son pun akhirnya berhasil memaksa Natalia untuk mengantarkannya ke tempat acara seni tersebut. Saat di perjalanan, Natalia menawarkan permen karet kepada Pak Son. Seketika Pak Son melihat tas kecil Natalia yang berisi uang cash yang sangat banyak. Sampai pada akhirnya mereka tiba di suatu tempat dengan penjaga yang sangat ketat, yaitu adalah pabrik yang sempat Pak Son curigai sebelumnya. Ia pun bertemu dengan seorang pria yang baru saja keluar dari dalam pabrik. Pak Son menanyakan bagaimana di sana. Pria tersebut hanya menjawab, "Hati-hati, kamu bisa menghabiskan uangmu di dalam sana." Mereka berdua pun masuk. Natalia menunjukkan jalan ke sebuah lorong yang gelap. Pak Son yang terkaget melihat temannya Josh yang badannya sedang dibedah. Pak Son yang bingung dan marah kepada Natalia. Akhirnya ia ditarik oleh kedua pria dan Pak Son melihat beberapa ruangan lain berisikan orang-orang yang sedang disiksa. Pak Son akhirnya diikat di kursi. Secara tiba-tiba salah satu dari pria itu meminta Pak Son untuk berbicara. Sang laki-laki menyimpulkan bahwa Pak Son adalah orang Amerika. Perlahan, Pak Son mulai disiksa. Saat disiksa, pria misterius itu berbicara bahasa asing dan Pak Son pun juga ikut berbicara bahasa asing yang sama. Karena kesal, si pria akhirnya menutup mulut Pak Son agar tidak banyak bicara. Lalu sang pria akan mencoba memulai menggergaji Pak Son. Tiba-tiba Pak Son malah muntah-muntah dan saat mencoba percobaan kedua, secara tidak sengaja gergaji mesin itu mengenai tangan Pak Son membuat kedua jarinya putus. Dan borgol di tangannya pun juga ikut terlepas. Dan saat si pria akan menyerang Pak Son kembali, secara tidak sengaja ia malah terpeleset oleh jarinya Pak Son yang putus sebelumnya. Sampai pada akhirnya gergaji mesin mengenai dirinya sendiri. Senjata makan tuan. Pak Son mencoba mengambil sebuah pistol yang ia tembakkan ke kepala si pria itu. Tak lama kemudian, security itu datang ke ruangan Pak Son. Lagi-lagi Pak Son menembak sang security. Akhirnya, Pak Son berhasil melepaskan borgo di kakinya dan dia mencoba menyamar jadi pria pembunuh di sini. Hampir saja Pak Son ketahuan, ia mencoba bersembunyi di sebuah gudang berisi badan-badan manusia. Namun, ketika seseorang datang ke ruangan, Pak Son langsung masuk di balik di antara tumpukan mayat tersebut. Akhirnya, Pak Son masuk ke sebuah ruangan di mana dia bertemu Josh yang sudah tewas. Pak Son pun kini berhasil menyelamatkan diri menaiki lift ke atas dan langsung masuk ke sebuah ruangan. Dan ternyata ruangan tersebut adalah ruang ganti baju para psikopat sebelum dan sesudah memulai aksinya membunuh-bunuh orang. Bahkan di balik jendela, Pak Son melihat para polisi yang sepertinya sudah bekerja sama dengan perusahaan ini. Tidak berlama-lama, Pak Son langsung ganti baju menggunakan jas hitam layaknya psikopat yang datang ke sini. Dia juga menemukan sebuah kartu nama perusahaan ini yang bernama Elite Hunting. Yang ternyata di belakangnya ada sebuah harga dari mulai orang Rusia paling murah yaitu 5.000 US dollar, sedangkan orang Amerika paling mahal yaitu 25.000 dolar. Kemudian seorang pria psikopat datang yang baru mau melakukan aksinya. Mereka sedikit berbincang-bincang dan Pak Son berusaha mencoba untuk menyamar layaknya pria psikopat lainnya. Tiba-tiba pria itu menunjukkan tato anjingnya dan ia memaksa Pak Son untuk menunjukkan tato anjingnya. Tapi untungnya semua teralihkan dengan suara ketukan pintu. Lalu si pria entah kenapa ia membuang pistol dan Pak Son pun mengambil pistol tersebut untuk perbekalan senjata. Pak Son yang bersiap kabur dengan menggunakan mobil yang kebetulan kuncinya menempel di mobil. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita dan Pak Son malah masuk kembali ke dalam. Ternyata suara itu berasal dari pria yang ia temui di ruangan ganti sebelumnya. Ia sedang menyiksa Kana. Pak Son menembak pria itu dan menyelamatkan Kana dengan cara memotong mata Kana yang baru saja dibakar. Mereka akhirnya berusaha kabur dan berhasil. Ternyata untuk menuju stasiun kereta berjarak 10 km. Di tengah jalan, mobilnya terhalang oleh sebuah truk. Setelah truk itu melaju, Pak Son bertemu Natalia, Svetlana, dan juga Alex dan langsung menabrak ketiganya dan tiba-tiba dihalangi kembali oleh preman cilik. Tapi Pak Son memberikan sogokan permen karet untuk menghalangi penjahat yang sebelumnya.
Park Ston yang hampir sampai ke stasiun, ia harus terhenti lagi karena sebuah razia polisi yang mungkin posisinya memang sudah bekerja sama dengan perusahaan tadi. Akhirnya, Park Ston dan Kana keluar dari mobil dan berjalan kaki menuju stasiun. Mereka berhati-hati jika ada yang mengikuti. Kana terhenti di sebuah kaca dan melihat bayangan dirinya. Kana yang shock akhirnya mencoba bunuh diri dengan melompat dirinya ke kereta yang sedang lewat. Di sisi lain, Park Ston akhirnya berhasil untuk kabur ke dalam kereta. Di perjalanan yang menurut Park Ston sudah aman, tiba-tiba ia mendengar percakapan dua orang yang baru saja dari tempat yang sama. Ternyata pria itu adalah orang yang membunuh Josh. Ya, si bapak tua. Park Ston yang tampak kesal mengikuti si bapak itu turun dengan masuk ke toilet. Setelah itu, si bapak mencari-cari anaknya yang entah kemana. Dan ternyata anak tersebut diculik oleh Park Ston. Dan film pun selesai.